Surat Ibrahim ayat keempat. Saya balik dulu kamera saya ya. Boleh. Oke. Anda bacakan, saya kebetulan enggak pegang Quran kan? Ya, kalau saya nanti yang membacakan nanti cuma saya ngerti Al-Quran. Betul. Ini surat Ibrahim ayat keempat, betul? Ibrahim ya, Betul? keempat ya. Ya. Oke. Coba Anda yang baca. Kurang jelas nih. Nanti kalau saya yang baca, saya lagi loh yang ngerti Al-Quran. Anda nggak ngerti-ngerti gimana? Anda menghina saya dia bilang nggak ngerti Quran namanya itu. Saya Muslim. Iya, makanya dibaca. Nanti kalau saya yang baca, cuma saya ngerti. Coba baca. Saya tidak bisa membacanya karena tulisannya yang nampak di HP saya itu kecil. Oke, baiklah, saya membacanya. Baiklah, Oke. saya baca. Saya bacakan untuk Anda ya. Ya. Kami di sini siapa? Ya Allah lah. Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Menurut ayat ini, pernahkah ada seorang rasul yang diutus kepada suatu kaum yang bahasanya itu berbeda dengan rasul yang diutus itu? Ya, enggak ada. Enggak ada. Ya. Sekarang saya tanya, Muhammad berbahasa apa? Bahasa Arab. Oke, berarti dia utusan untuk orang Indonesia itu bukan? Untuk seluruh umat manusia. Loh. Saya ulangi lagi. Nah, itu Anda yang salah paham itu tuh. Anda yang salah paham. Sebentar, biar saya selesaikan dulu ya. Gini, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan. Edis, di situ melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa di situ tuh. Bukan hanya kepada kaumnya. Oke. Berarti Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Ya, untuk yang di awal tentu berbahasa Arab. Itu sentuhan interaksi pertamanya kan gitu. Oke, dicatat ya. Muhammad adalah seorang nabi yang diutus untuk orang Arab. Setuju? Untuk semuanya. Loh, gimana sih? Ini loh, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Anda yang memaksakan pemahaman sendiri gitu. Gini, Muhammad diutus untuk kaum yang berbahasa apa? Untuk seluruh umat manusia. Interaksi coba Anda baca. Makanya tadi saya suruh Anda baca kan. Anda nggak mau. Jadi saya saja yang ngerti Al-Quran. Atau gini saja. Bisa membaca arti Al-Quran. Gini saja, sebentar. Gini. Saya tanya sama Anda dulu, sebentar. Anda punya Al-Quran di rumah? Punya. Oke. Bisakah Anda membacakan kepada saya surat Ibrahim ayat yang keempat? Bentar ya. Coba. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Ya, silakan. Saya cari dulu. Saya saya punya Al-Quran tapi tidak pakai terjemahan. Pantesan Anda nggak ngerti isinya. Saya punya tafsir loh, Ini tafsir Misbah ini banyak nih, Ya, coba baca. Coba baca. Itu saya cari dulu. Surat Ibrahim itu surat yang keberapa ya? Surat Ibrahim itu surat yang ke sebentar. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14. Jangan keluar dari aplikasi. Nanti Anda terpental. Jangan keluar dari aplikasi. Dia kayaknya ngelihat HP nih. Suruh buka Quran, dia lihat HP. Jangan keluar dari aplikasi, nanti Anda terpental. Surat ke-14 ayat keempat. Bentar ya. Berarti bukan ini ya.
Iya, Tafsir penyebab salah satu sebab orang Islam masih Islam itu adalah karena Qur'annya tidak ada terjemahannya. bukan tidak ada. Loh, tadi Anda bilang loh dengan saya, Quran Anda Al-Quran tidak ada itu ada yang terjemahan. punya terjemahan. Iya, Anda Ada tadi yang saya tanya, tidak. apakah gini aja, apakah Quran Anda ada terjemahannya? Surat yang Al-Quran yang saya miliki sekarang tidak. Tapi saya punya Nah, pantas tafsir. itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Anda mengerti nggak beda antara tafsir dengan terjemahan? Iya, saya mengerti. Tafsir itu adalah penjelasan lebih Surat yang keberapa lanjut. tadi? Quran surat ke-14 Surat ke-14. ayat yang keempat. Silakan. Aduh, masih satu lagi nih. Buka Quran aja setahun dia kan? Setahun dia buka Quran. Tafsir ini ada. Udah keburu datang Belanda. 14. Silakan. Bentar ya. Kalian lihat kan? Lama. Makasih. Ayat berapa? Makasih. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Surat Ibrahim. Ayat yang keempat. Ya. Nah, ini ayat keempat. Udah datang Belanda. Udah depan pintu. Sudah di depan pintu Belanda, Bang. Nah, biasa tuh. Sama aja yang mencari kan. Nah, ayo coba dibaca. artinya. Udah dapat? Udah. Coba baca. Wajah jangan separuh-separuh. Nanti malu jadi orang Islam. Nah, silakan. Silakan. Tentu lihat Al-Quran yang mau saya baca kan. Iya, baca dulu. Silakan. Ayat yang keempat. Ya, silakan. Bentar ya. Ini yang keempat nih. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha' wa huwa azizul hakim. Oke. Artinya dan kami tidaklah mengutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menerangkan kepada mereka. Begitu sampai situ. Oke. Jadi adakah menurut ayat itu seorang Rasul, dia diutus kepada kaum, tetapi kaum tersebut tidak sama bahasanya dengan Rasul itu? Ada nggak? Ya jelas tidak lah. Oke. Pertanyaan saya, Muhammad diutus untuk kaum yang berbahasa apa? Awal pertamanya Muhammad itu dikutus mulai mumet nih dong. Ya, Anda aja nggak ngerti. Sebentar, wajah jangan hilang loh. Masa wajah langsung jadi hilang begini? Begitu. Oke. Nah, hilang. Berarti menurut ayat tersebut Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa? Muhammad diutus itu berbahasa Arab. Kepada kaum yang berbahasa Arab. Itu dengan bahasa Arab. Anda berbahasa apa? Dengan adanya bahasa Arab. Bukan, sebentar dulu. Orang Arab sebentar, kita berbahasa apa? Orang-orang Indonesia berbahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, berarti menurut ayat tersebut tidak bisa mengerti bahasa Arab. Terus apa gunanya ayat itu? Nah itu. Jadi apa jangan gunanya? Dipaksakan pemahaman seperti itu. Oke, jadi Muhammad diutus juga kepada. Saya lupa sudah membacakan ayat Al-Quran bahwa Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, mengapa tidak percaya dengan itu? Anda yang tidak percaya isi Al-Quran.
Apa? Oke. Kalau nggak percaya. Gini sajalah, Saya percaya gini saja. pada Al-Quran. Oke, gini sajalah. Surat Ibrahim Menurut- tadi itu tidak membatalkan ayat-ayat lain yang menyatakan Allah SWT mengutus Muhammad itu untuk seluruh alam. Oke. Jadi menurut Anda, Muhammad itu seorang rasul yang berbahasa apa? Bahasa Arab. Berbahasa Arab. Menurut ayat tersebut, Allah tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali kepada kaum yang bersama dengan bahasa rasul itu. Setuju? Dengan bahasa kaumnya, bukan hanya untuk kaumnya saja. Coba dibaca. Saya sudah baca tadi, saya mengerti kok. Oke, coba apa? Coba baca lagi. Anda hafal nggak? Hafal. Dan Oke, kami coba tidaklah mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya Oke. untuk menjelaskan kepada mereka. Kan begitu. Jadi Muhammad diutus kepada kaum yang berbahasa apa? Berbahasa Arab. Oke, ya itu. Muhammad diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Tapi, sebentar, ada tapinya. Gini, kalau kita baca Al-Quran, sebenarnya Muhammad itu tidak diutus kepada orang Arab. Itu adalah penyesatan para ulama. Coba, buka Quran surat As-Saff ayat yang keempat. Saya tidak bisa Surat buka semuanya. Tafsir saya ini ada. Oke, saya saja yang bukakan. Saya saja yang bukakan. Silakan. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 dikatakan begini, bahwasanya Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepadamu untuk memberitakan kepadamu akan datang seorang nabi setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Pernah dengar ayat itu? Iya, pernah. Oke. Jadi Isa berkata kepada Bani Israel tentang akan datang seorang nabi kepada Bani Israel. Setuju? Setuju itu tuh. Oke, Bani Israel berbahasa apa? Bani Israel berbahasa Ibrani. Oke, Ahmad itu kata orang Islam kan Muhammad kan? Enggak apa-apa lah, Ahmad sama Muhammad sama aja. Kita ikutin lah maunya orang Islam. Kalau memang Isa berpesan kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti nabi kepada mereka, seharusnya menurut surat Ibrahim ayat keempat tadi, maka seorang Ahmad atau Muhammad ini berbahasa sesuai dengan kaumnya Bani Israel. Setuju? Ngapa harus begitu Anda memahaminya? Nah, gimana? Tadi kan ayatnya berkata, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Anda bilang Muhammad orang Arab, diutus kepada orang Arab. Sementara Nabi Isa tidak ngomong sama orang Arab. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai orang-orang Israel yang berbahasa Ibrani, akan datang nanti seorang nabi kepada kalian, namanya Muhammad. Ternyata Muhammad datang bahkan bukan bahasa Ibrani. Kalau dia ngomong bahasa Ibrani, nggak ngerti. Makanya saya bilang, sebenarnya yang namanya Ahmad atau Muhammad ini, aslinya dia tidak berbahasa Arab. Menurut Al-Quran, dia itu adalah seorang yang berbahasa Ibrani, atau dia itu satu kaum, satu kelompok dengan Bani Israel. Karena